Kerja malam tuh enak gak sih? Jawabannya adalah enak. Cewek banyak, simpenan banyak, kenalan banyak, duit banyak, jalan-jalan gratis, kenal-kenal sama artis, dicap playboy, dicap PK, dan lain sebagainya. Tapi itu semua cuman kata kalian. Kalian nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, pengorbanan apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang harus dilakukan buat menikmati dan menjalani ini semua gitu. Makanya nonton aja sampai full, don't judge me by cover, oke? Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering banget datang ke saya karena sebagai kerja malam, dan sering ada bacotan-bacotan orang-orang termasuk dari kalian yang nonton video ini yang ngecap negatif, ada yang ngecap positif, ada gitu. Jadi mendingan bahas aja sekarang sekalian buat konten juga, dan ikutin terus video ini, nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu singkat juga, oke? Banyak ceweknya, nggak juga sih, emang banyak ya, emang cewek kan sukanya di foto gitu ya. Saya kan kerja malam nih main kamera gitu, tapi nggak untuk dijadikan modus dan lain-lain, enggak sih, cuman ya biasa aja gitu, nggak baperan-baperan juga gitu. Tapi orang-orang liatnya ya lain gitu ya, terserah sih, yang penting cuan, kalau cerot nanti lagi. Banyak duit, oke, banyak duit nggak juga sih ya, soalnya emang jiwanya bisnis ya, lah bisnis apaan. Jadi emang duitnya teh diputer gitu, diputer buat apa gitu, misalnya buat baju kah, atau beli alat-alat, atau servis dan lain-lain, kan harus ada perawatan gitu ya. Jadi duitnya diputerin lagi gitu, nggak banyak-banyak amat sih, tapi adalah tabungan buat masa depan. Jalan-jalan gratis itu baru bisa dibilang benar ya, soalnya kan pasti difasilitasin, diongkosin dan lain-lain ya. Cuman ya itu kadang-kadang nggak sesuai gitu. Misalnya kita minta bisnis lah, kasih ekonomi gitu, kita jarang banget sih minta kelas eksekutif, nggak jarang. Tapi ada juga yang ngasih eksekutif, hotel enak, wah itu pernah banget tuh. Nggak masalah sih sebenarnya, enjoy aja, soalnya jalan-jalan gratis keluar kota gitu ya, keluar negeri. Tapi nggak sepenuhnya itu enak. Kayak kalian suka ngomong kan, enak banget sih jalan-jalan gratis dan lain-lain. Enggak, kita harus bawa kamera, berat banget, belum bawa baju-baju, belum makan dan lain-lain kan. Ke kota orang kita nggak tahu nih harga apa, makanannya kayak gimana. Nah itu dia ribetnya. Ketemu artis-artis, ya betul banget, kalau itu 100% betul ya. Ketemu artis-artis yang jarang banget ditemuin, susah banget ketemu, susah aksesnya. Dengan kerja kayak gini tuh kadang-kadang ketemu gitu. Yang paling bikin seneng tuh ya kemarin tuh bareng Kimi Chan, Ade Govinda, tur kota Jawa ya. Terus waktu ke Bandung ada Siti Badriah, siapa lagi, Dinar Candy di Malang. Kalau tim sempet ketemu di The Massive, Jackie Captain, pernah jadi official Mita The Virgin. Terus waktu di Java Rev ya ketemu Steve Aoki, Juicy G, Juicy G, Juice apalah itulah pokoknya mah. Happy, enjoy lah bisa ketemu sama mereka, dan mereka juga baik-baik, nggak songong gitu, maksudnya nggak kayak di TV atau di internet dimana kelihatannya sengak, tapi enggak sih, kalau ketemu langsung mereka humble, wise gitu ya. Kayaknya susah banget itu kok orang biasa pengen masuk gitu, pengen ketemu, pengen foto bareng gitu. Ini dengan mudahnya walaupun harus keringat dan lain-lain, cuman puas gitu akhirnya, oh ketemu sama ini, bisa minimal foto bareng atau terus sapa gitu, udah cukup gitu. Oke, dicap playboy udah biasa, udah kebal banget. Ini jalan 4 tahun punya usaha di dunia malam tuh udah dicap banget playboy, dan biasa aja, karena itu kan penilaian kalian gitu, nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang sebenarnya saya pengenin gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kalau masalah playboy mah. Keren juga sih disebut playboy, walaupun mungkin pandangannya negatif, cuma saya mah ambil positifnya aja. Kalau dicap aduh PK ya, aduh bahaya itu mah, aduh kayaknya jauh-jauh dari situ mah ya. Nggak sampai tuh di klub bungkus-bungkus, satu nggak pernah di klub sampai melakukan hal-hal negatif gitu ya, kayak siapa misalnya itu kayak tetangga sebelah, itu nggak sampai, dan masih tahu diri, jaga attitude, jaga nama baik secret, dan jaga nama baik usaha-usaha yang udah saya lakuin. Jangan sampai hancur cuma gara-gara cewek begitu. Ini masih simpan apa dulu nih, finansial atau duniawi gitu ya. Kalau finansial oke lah, nyimpen beberapa titik saham ya, nggak gede-gede amat lah, masih kecil-kecilan di beberapa orang dan di beberapa usaha kecil-kecilan. Punya banyak kenalan, betul sekali. Keluar kota, ujung ke ujung, keluar negeri, ketemu sama media-media lain. Orang yang berkecimpung di bidang jasa ini, sesama media, sesama hobi. Ketemu orang-orang baru, bos-bos baru, ketemu brand-brand, orang-orang brand
yang ngaruh-ngaruh gitu ya, yang berhubungan dengan dunia kerja saya gitu. Dan ya semua diambil positifnya aja, dijadikan relasi, dijadikan rekan, dijadikan tempat sharing gitu mungkin, atau bahkan ada juga yang sampai dijadikan lapangan pekerjaan ya, menghasilkan gitu. Jadi betul, itu betul banget. Kalau yang positifnya yang kalian ucapin itu sebenarnya betul, cuman yang negatifnya itu yang misalnya agak nggak ini ya, nggak nyambung gitu. Ini kesannya sotoy gitu, alias so tau gitu. Jadi aduh, kurang-kurangin lah kayak gitu teh, masuknya ke julid yang kayak gitu tuh. Julid juga enggak ya, tapi apa, ngatain, bacot lah pokoknya, nggak penting gitu sebenarnya. Saya sih ya nggak terlatih untuk sakit hati ya dibacotin, cuman risih gitu, kadang-kadang suka risih gitu. Kalau misalkan kalian tuh so taunya sampai ke DNA, dan DNA-nya tuh emang rusak dari lahir gitu. Nggak banget. Dan nggak enaknya tuh kalau dapat konsumen yang rese, segala revisi udah dikasih murah tapi nawar. Dan nggak enaknya lagi emang harus setiap malam keluar malam pulang subuh gitu ya, yang notabene di Indonesia terutama di Bandung tuh agak-agak rawan akan segala hal, entah itu kecelakaan, kekerasan, kriminal dan lain-lain pokoknya. Cuman nggak tahu kenapa ya, selama kita berdoa dan yakin, karena saya punya kepercayaan yang kuat gitu ya, setidaknya walaupun kerja malam gitu, sholat 5 waktu nggak lewat, terus setiap keluar izin orang tua, terus selalu jujur lah kemana-mana gitu ya, tuh setidaknya alhamdulillah sampai saat ini masih selamat-selamat aja. Semoga jangan sampai terjadi apa-apa. Cuman ada paling buruk jadi pelajaran tuh yang 6 jahitan di sini. Lutut juga hancur, bukan lutut maksudnya, kulit lututnya hancur. Itu satu. Kedua, kamera juga sampai baret, padahal disimpan di dalam 2 tas tapi tembus sampai bolong. Terus apalagi ya, helm hancur. Untuk motor sih masih minjem yang adik sih, walaupun stangnya bengkok manja juga. Terus biaya rumah sakit juga kan ya harus nanggung. Dan itu sih yang paling serem kalau boleh jujur nih ya, tidak mengesampingkan dan tidak mendiskreditkan seseorang ya. Saya pernah masuk kantor polisi beberapa kali nih, gagal kerja malam, pernah ribut sama tamu, hampir dibotol, ribut sama aparat, entah itu di venue atau di jalan, dengan berbagai macam alasan ya. Ada yang nggak suka difoto, ada yang ke foto, ada yang udah diikutin kemauannya di foto tapi disuruh hapus udah tapi tetap ngamuk gitu. Dan paling sering ribut ya, soalnya saya paling nggak suka tuh kalau lagi kerja udah capek-capek gitu, ada yang ngeganggu gitu. Yang jelas-jelas saya tuh kerja bener gitu ya, maksudnya bukan cari masalah, bukan apa gitu, tapi merekanya sensi gitu, alias mabuknya alay gitu ya. Jadi nah itulah, coba yang nonton ini yang merasa kayak gitu, coba tolong agak dikondisikannya biar saling enak dan sama-sama saling menghargai kayak gitu. Tapi malah jadi ribut kan gak seru gitu, sayang banget. Harapannya sih semoga karya saya bisa terus ya. Cita-cita saya pengen megang Asia, dokumentasi pengen megang Asia, itu goalsnya, pengen banget megang Asia. Terus ketemu artis-artis lain lagi yang mungkin ya bisa lebih wow gitu, jalan-jalan lagi ke kota-kota yang belum didatengin, ke negara-negara lain yang belum didatengin. Semoga nggak ditawar lagi gitu, itu udah kasih murah gitu harga lokal tuh, jadi ya jangan ditawar lagi gitu. Soalnya kita berangkat juga bukan cuman modal apa ya, kasarnya cuman modal dengkul gitu ya, bawa alat-alat, kadang-kadang sampai bawa laptop ya, jadi berat. Dan harganya juga ya nggak lumayan, mahal sih kalau buat saya sih. Biar kinerja kita juga baik dan bagus, hasilnya juga paten. Nah, jadi itulah sedikit keluh kesah. Enak nggak sih? Nah ya, hashtag enak nggak sih itu untuk ngejawab pertanyaan dari kalian semua dan omongan-omongan dari kalian yang sering ngomong ke saya gitu. Kadang ada yang bikin risih, ada yang bikin semangat, ada yang bikin down, ada yang bikin termotivasi gitu kan. Ini jawab segini aja, nggak semua sih, cuman ini inti-inti poin-poin yang paling sering keluar dan sering saya dengar gitu ke saya langsung. Thank you banget udah nonton ya. Insya Allah ini nanti kedepannya bakal ada featuring sama talent-talent atau bukan, ketemu sama orang-orang lain yang tentang ini enak nggak sih, entah itu dia jadi apa, pokoknya tungguin terus. Thank you banget udah nonton sampai detik ini ya. Setidaknya kalian tahu dan ngerti maksudnya apa, dan penyampaian saya ini maksudnya bukan untuk mengesampingkan orang atau keluh kesah dan lain, cuman sedikit ya mencurahkan lah ya. Jadi nggak usah baper, dengerin aja. Like, subscribe, jangan lupa follow Instagram @ydhaprwr, @secretproudbdg, dan @starbastard. Thank you so much. Hari ini mau kerja dulu ya. Doakan lancar, sukses terus, dan ya makin banyak eventnya. Bye.